mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Bunga-Bunga Mekar di Gunung Lejar. Dalam seri ke-301 ini didukung oleh para pemain Wenda Lubis sebagai Aku Lungayan, Rifki sebagai Kilat Bahu, Beni sebagai Rawis, Mas Niko sebagai lelaki tua, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aku Lungayan sangat marah mendengar berita perampokan dan kematian kepala desa Sarasija. Harga dirinya sebagai seorang aku di wilayah Mujuk Gunda seakan diinjak-injak. Ia harus melakukan pembalasan. Ia tidak ingin membiarkan kawanan perampok mengharuk-biru wilayah kekuasaannya. Kilat Bahu dan Rawis mendapat kepercayaan untuk menyelesaikan persoalan ini. Aku Lungayan rela kehilangan uang, asalkan kawanan perampok itu dapat ditumpas. Aku Lungayan melemparkan sekantung uang kepeng ke lantai pendopo. Kalian aku beri waktu 1 bulan untuk menyelidiki siapa sebenarnya mereka. Setelah kalian tahu siapa orangnya, laporkan padaku. Jangan bertindak sendiri. Tunggu perintahku. Mengerti? Kami mengerti, Aku. Sekarang kalian boleh pergi. Nah, ambillah uang itu. Kalau kurang, kalian boleh minta lagi padaku. Kilat Bahu memungut kantung uang yang teronggok di lantai pendopo. Kedua pendekar bayaran itu segera mohon diri. Aku Lungayan masih berdiri di pendopo. Wajahnya nampak menegang. Sorot matanya nanar memancarkan api kemarahan yang membara. Tanpa berkedip, ia terus memandangi kedua pendekar bayarannya, memacu kudanya masing-masing. Kilat Bahu, apakah Kakang yakin persoalan ini dapat kita selesaikan? Ada apa, Rawis? Kenapa kau jadi ragu-ragu? Apa yang terjadi dengan dirimu, Wajahmu tampak cemas. Kau kelihatan gelisah, Rawis. Aku sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan diriku. Tiba-tiba saja jantungku berdebaran. Aneh, Kakang. Tidak biasanya aku mengalami perasaan seperti ini. Ada apa ya? Jangan cengeng, Rawis. Bertahun-tahun kita hidup dalam dunia kekerasan. Ya. Jangan terlalu percaya dengan perasaan-perasaan yang cengeng. Aku muak melihat tampangmu yang berubah jadi penakut. Kau takut menghadapi maut. Baiklah. Kalau kau ragu-ragu, kalau kau merasa takut, lebih baik kau pulang saja. Cepat, tinggalkan aku sendiri. Ayo, cepat pergi sana. Rawis, aku tidak suka bersahabat dengan seorang penakut. Maafkan aku, Kakang. Aku terlalu mempercayai perasaan. Ya, memang tidak seharusnya aku takut menghadapi maut. Ya, begitulah, Rawis. Sebagai pendekar bayaran, kita tidak boleh percaya dengan perasaan-perasaan cemas. Nah, lihat. Kebetulan ada orang melewati jalan ini. Siapa tahu dia bisa memberi keterangan yang kita butuhkan. Kilat Bahu dan Rawis melompat dari atas punggung kudanya masing-masing. Seorang lelaki tua dengan cangkul di pundak terpaksa menghentikan perjalanannya. Nampak dia tidak senang melihat dua pendekar bayaran Aku Lungayan itu. Rawis dan Kilat Bahu berdiri tepat di tengah jalan, menghadang perjalanan lelaki tua itu. Mau apa kalian? Mengapa menghalangi perjalananku?
Kau jangan selalu mencurigai kami sebagai orang jahat. Tidak selamanya kami harus melakukan tindak kejahatan. Kali ini kami justru ingin berbuat kebaikan. Kami akan memberimu sejumlah uang. Aku yakin selama hidupmu kau belum pernah memiliki uang sebanyak ini. Kami akan memberikan semuanya padamu. Dan setelah itu, aku harus melakukan sesuatu untukmu, bukan? Kebaikan kalian pasti ada pamrihnya. Benar. Ya, kau benar, Pak Tua. Kami memang punya pamrih. Tapi, apakah kau tak ingin memiliki uang sebanyak ini, ha? Siapapun orangnya pasti ingin mempunyai uang yang banyak. Iya. Tapi sayang, uang bukan jaminan untuk hidup tenang dan bahagia. Malah sebaliknya, uang itu seringkali mendatangkan bahaya. Pak Tua, kami tidak memintamu untuk memberikan petua. Yang kami perlukan cuma keteranganmu. Kau tahu kumpulan pendekar bunga putih? Oh, iya. Aku tahu. Orang-orang sering membicarakannya. Sekarang jawablah secara jujur. Siapa dan di mana adanya perkumpulan pendekar bunga putih? Iya. Baiklah. Aku akan berkata secara jujur. Aku ini tidak tahu apa-apa tentang pendekar bunga putih itu. Yang aku tahu, mereka sering disebut sebagai perampok budiman. Apanya yang budiman? Merampok? Membunuh? Apakah perbuatan semacam itu bisa disebut budiman, Kau jangan bicara sembarangan, Pak Tua. Oh, katanya aku disuruh bicara jujur. Aku yakin kau pasti tidak mau disebut sebagai orang tua pembohong. Nah, jawab pertanyaan kami. Aku sudah menjawab pertanyaan kalian. Aku sudah memberi keterangan tentang pendekar bunga putih. Keterangan apa? Keterangan tentang pendekar bunga putih. Yang aku tahu lah cuma itu. Mereka adalah perampok budiman. Rawis nampak kesal. Dia maju selangkah. Matanya menatap tajam ke wajah laki-laki tua. Aduh. Kenapa kau menyakiti aku? Apa salahku? Jawab. Kau hanya berani menampar orang yang tidak berdaya. Rawis. Ya, namamu Rawis bukan? Iya, kenapa? Selama ini sudah berapa banyak korban yang jatuh karena tangan-tanganmu yang kotor. Sudah berapa jiwa melayang karena kekejamanmu. Suatu saat nanti kau pun akan binasa sebagai buah dari perbuatanmu. Laki-laki keparat. Aduh. Kau telah menyinggung perasaanku. Sekarang rasakan. Maafkan aku, Rawis. Maaf. Aku sudah mengenalmu sejak lama. Sebagai orang tua, sudah sepantasnya kalau memberikan nasihat yang baik. Kalau kau mau mendengar, ya syukur. Kalau tidak, ya terserah. Itu hakmu. Diam! Ayo. Apa laki-laki tua ini bermaksud meramal kematianku,
Tidak, mana mungkin. Dia pasti hanya asal bicara saja. Tapi entahlah, akhir-akhir ini aku seringkali merasa cemas. Aku takut. Aku ngeri menghadapi maut. Apakah hukum karma akan menimpa diriku? Barang siapa menikam dengan pedang, dia pun akan binasa kena tikaman pedang. Rawis, ada apa kau ini? Rawis? Rawis? Apa? Ada apa, Kakang Kilat Bahu? Sudah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Dan kau Patua, kau harus membantu kami. Jika suatu hari kau mendengar tentang kelompok pendekar bunga putih, cepat laporkan padaku. Iya. Baiklah. Mudah-mudahan saja aku bisa membantu kalian. Ayo Rawis. Manusia berhati busuk. Walaupun aku tahu tentang pendekar bunga putih, mana mungkin aku melaporkannya pada mereka. Aku tidak mau menambah dosa. Apa maksud orang tua itu? Seolah-olah kata-katanya ditujukan padaku. Buktinya Kakang Kilat Bahu bersikap biasa-biasa saja. Dia tahu juga penjahat. Ya, kami seringkali melakukan kejahatan. Tapi mengapa hanya aku yang gelisah? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa meramal kematian seseorang. Apa yang kau pikirkan, Rawis? Rawis, apa yang kau lamunkan? Tidak, Kakang. Sepertinya kau masih memikirkan orang tua itu tadi. Iya, kata-katanya. Iya, kata-katanya Kakang. Itu sangat menusuk hatiku. Kata-katanya menimbulkan kesan yang dalam di hatiku. Rawis. Dia hanyalah seorang warga desa. Dia hanya orang desa biasa, Rawis. Kau tidak perlu merisaukannya. Ya, barangkali pikiranku sedang kacau. Kau benar, Kakang Kilat Bahu. Dia hanya seorang warga desa biasa. Iya. Bagaimana sekarang, Rawis? Kita lanjutkan perjalanan? Kita ambil arah mana, Kakang? Kanan atau kiri? Kanan. Kilat Bahu dan Rawis terus memacu kudanya. Debu mengepul di udara. Angin berkelebatan menyapu wajah kedua pendekar bayaran Aku Wulungayan itu. Ketika keduanya melintasi jalan setapak di sebuah hutan kecil, dari kejauhan, Kilat Bahu dan Rawis melihat dua orang penunggang kuda menghadang perjalanan mereka. Kakang Kilat Bahu, siapa orang-orang itu? Mana aku tahu, Rawis. Wajah mereka ditutupi cadar. Nampaknya mereka sengaja menghadang kita. Apa mereka bermaksud cari perkara dengan kita? Apa mereka belum tahu siapa kita? Rawis, ayo turun.
Biar aku yang bertanya, Rawis. Kurang ajar. Berani sekali mereka menghadang perjalanan kita. Hei! Siapa kalian ini, ha? Apa maksud kalian menghadang perjalanan kami? Lihat, Kakang. Mereka malah berkaca pinggang. Mereka akan segera tahu siapa kita. Hei! Ayo turun. Turun kataku. Kalian tidak boleh enak-enakan duduk di atas kuda, sementara kami di bawah. Berdebah. Apa kalian tidak punya mulut? Apa kalian tuli? Ayo cepat turun. Kakang, hati-hati. Sepertinya mereka punya niat yang tidak baik. Iya. Kalau mereka cari perkara, kita juga tidak akan tinggal diam. Jadi kalian tidak mau turun? Kalian mau berbuat ugal-ugalan di sini, ha? Kalian mau menantang kami, ya? Paling-paling kalian hanyalah perampok murahan. Kami sudah biasa menghadapi penjahat-penjahat cere seperti kalian. Ayo, buka saja cadar itu. Tidak usah cadar-cadaran. Kalau memang kalian mau berkelahi, mari berkelahi. Ayo, kita berkelahi secara terang-terangan. Berdebah. Aku tidak pernah dihina orang seperti ini. Ayo, Rawis. Paksa mereka turun dari kuda. Iya. Rupanya mereka punya kepandaian juga, Kakang. Kalau mereka ingin pamer kepandaian, mereka tidak melakukan di depan kita. Nah, sekarang kalian sudah kami paksa turun. Kami hanya ingin tahu, mengapa kalian menutup wajah kalian dengan cadar? Apakah kalian takut wajah kalian dikenali orang? Kami sudah bertanya secara baik. Sekarang giliran kalian menjawab dengan baik. Kakang, barangkali mereka memang tidak bisa bicara. Orang-orang bisu. Tenang, Rawis. Percayalah, kita bisa menangani orang-orang ini. Bagaimana? Masih juga belum mau menjawab? Baik. Tadi kami telah memaksa kalian turun dari kuda. Sekarang kami akan memaksa kalian untuk menjawab. Rawis. Beres, Kakang Kilat Bahu. Aku akan menggebrak dari sebelah sini. Rawis, kau tidak apa-apa? Tidak, aku hanya kepleset sedikit, Kakang. Sudah, kita jangan dipermainkan seperti ini. Ayo, cabut pedangmu. Aku sudah tidak sabar lagi. Kilat Bahu dan Rawis baru saja mencabut pedangnya. Mata pedang berkilat-kilat bagaikan taring serigala liar mengintai mangsa. Tapi mendadak mereka mengurungkan niatnya. Salah seorang penunggang kuda bercadar perlahan-lahan melolos sebuah benda berwarna putih dari balik lipatan bajunya. Benda itu kemudian dibawanya ke hidungnya. Bunga-bunga pedanten. Kilat Bahu dan Rawis terkejut sekali lagi. Mereka saling berpandangan. Pendekar bunga putih. Ini merupakan satu kebetulan, Rawis. Tapi belum tentu. Siapa tahu mereka hanya berpura-pura saja. Ya, kalau saja mereka mau menjawab pertanyaan kita. Biar ku coba sekali lagi. Kau membawa-bawa bunga pendanten. Apa kalian pendekar bunga putih? Kalau kalian memang pendekar bunga putih,
Kami gembira sekali. Kami tidak perlu mencari kalian bersusah payah lagi. Gila. Mereka masih juga diam membisu. Apa maksudnya? Barangkali mereka tidak ingin dikenali suaranya. Hei, kau! Lihatlah. Kami sudah terlanjur menarik pedang. Senjata ini akan kami sarungkan kembali jika kalian mau mengaku siapa diri kalian. Kami tidak peduli apa kalian pendekar bunga putih atau bukan. Yang jelas, kalian sudah memancing kemarahan kami. Dan itu cukup menjadikan alasan bagi kami untuk meringkus atau bahkan membinasakan kalian. Jadi begitu. Begitu keinginan kalian. Awas. Itu salah kalian sendiri. Ramis. Ayo kita mulai. Ayo pendekar-pendekar bisu. Keluarkan seluruh kemampuanmu. Kita bertarung sampai titik darah penghabisan. Kilat Bahu nampak mulai garang. Dia berteriak-teriak sambil mengayunkan pedangnya ke udara. Sementara itu Rawis bersiap-siap di sebelahnya. Mendadak dua orang bercadar itu mundur serentak. Hampir bersamaan keduanya mencabut senjata. Senjata mereka juga berupa sebuah pedang, hanya ukurannya lebih pendek dan tipis. Bulan separuh bayang mengambang di angkasa raya. Malam semakin tua dan lengang. Kilat Bahu dan Rawis gusar menghadapi sikap dua orang pendekar yang menghadang perjalanan mereka. Rawis, cabut pedangmu. Kita tidak mempunyai waktu cukup banyak untuk melayani mereka. Beres, Kakang Kilat Bahu. Aku tidak pernah bimbang menghadapi pendekar-pendekar picisan seperti mereka. Pendekar sok-sokan. Apa itu maksudnya, ha? Hei! Kalau memang kalian berdua pendekar bunga putih, itu merupakan kebetulan sekali. Kami tidak perlu bersusah payah mencari kalian. Aku tidak peduli apa mereka pendekar bunga putih atau pendekar bunga tai kucing. Hei! Kalian sudah memancing kemarahan kami. Kalian sudah mendidihkan darah kami. Dan itu cukup menjadikan alasan bagi kami untuk meringkus atau bahkan membinasakan kalian. Jadi begitu. Begitu keinginan kalian. Awas. Itu salah kalian sendiri. Ayo Rawis. Kita mulai. Kilat Bahu nampak mulai garang karena serangannya berturut-turut gagal. Dia menggeram sambil mengayun-ayunkan pedangnya. Sementara itu Rawis bersiap-siap di sebelahnya. Mendadak dua orang pendekar bercadar mundur serentak. Dan hampir bersamaan keduanya mencabut senjata. Senjata mereka juga berupa sebuah pedang, hanya ukurannya lebih pendek dan tipis. Bagus. Aku senang kalian mencabut pedang. Sekarang marilah kita mainkan jurus-jurus pedang. Bagaimana Rawis? Kau sudah siap? Aku bahkan sudah tidak sabar lagi, Kakang Kilat Bahu. Biar aku bertarung dengan orang itu. Orang yang bermain-main dengan bunga busuknya. Sementara kau gebrak yang satunya lagi. Ayo, tanganku sudah gatal. Gagang pedangku pun sudah bergetar. Orang-orang bodoh. Pendekar-pendekar konyol. Kalian berdua mencari mati.
Pertempuran jurus-jurus pedang segera berlangsung dengan seru. Mereka sudah memilih lawannya masing-masing, 1 lawan 1. Kedua orang pendekar bayaran Akuwulungayan itu terus menyerang dengan jurus-jurus pedang yang mematikan. Namun 2 orang pendekar bercadar dengan lincahnya menyimpangi setiap serangan. Bagus sekali. Rupanya kalian punya kepandaian juga. Mereka ingin pamer kepandaian di depan kita, Kakang Kilat Bahu. Itu sikap yang bodoh dan tidak bijaksana. Mereka boleh merasa pandai, mereka boleh pamer ilmu, tapi salah kalau hal itu mereka lakukan di depan kita. Sudahlah, Kakang Kilat Bahu. Jangan mereka diberi angin. Ayo Rawis, kita bunuh saja. Tunggu Rawis. Soal bunuh-membunuh adalah soal mudah. Tunggu dulu. Aku senang malam ini kami berdua mendapat lawan yang seimbang. Aku tahu kalian mempunyai jurus-jurus pedang yang lumayan. Sebelum pertarungan kita teruskan, boleh kan aku bicara sebentar? Begini, sekalipun kalian hebat, kalian akan segera tahu bahwa kami jauh lebih hebat. Semua orang yang bermukim di wilayah Mucuk Kuda ini tahu siapa itu Kilat Bahu. Ya, mereka tahu siapa Kilat Bahu dan Rawis. Karena itu, kalau memang kalian berdua pendekar bunga putih yang kami cari-cari, lebih baik kalian menyerah saja. Dengan begitu kami tidak perlu bercucuran keringat meringkus kalian. Tapi kalau kalian berdua bukan pendekar bunga putih, aku ingin menawarkan sesuatu pada kalian. Maukah kalian bergabung bersama kami dan bekerja pada Akuwulungayan? Sayang kalau kepandaian kalian memainkan jurus pedang tidak dimanfaatkan. Percuma kalian mempunyai ilmu jika tidak bisa mendatangkan uang. Bagaimana? Bagaimana? Kalian bersedia menjawab pertanyaanku, bukan? Ayo jawablah. Kami lebih senang kalau seandainya kalian bukan pendekar bunga putih. Jelas mereka pendekar bunga putih, Kakang Kilat Bahu. Belum tentu, Rawis. Siapa tahu mereka hanya mengaku-ngaku saja. Siapa tahu mereka sebenarnya pendekar-pendekar yang membutuhkan pekerjaan. Ayo, kalian pasti bukan orang-orang bisu. Aku ingin mendengar jawaban kalian. Dua orang pendekar bercadar tetap membisu. Untuk sesaat lamanya Kilat Bahu dan Rawis berusaha menyabarkan diri. Mereka diam menunggu, tapi tangan-tangan mereka masih siap menggenggam senjata. Mendadak, mereka melihat salah seorang pendekar bercadar kembali mengeluarkan sekuntum bunga. Bunga pedanten berwarna putih. Dia membawa bunga itu ke hidungnya dan menciumnya dengan lembut. Tiba-tiba tangannya menjentikan sekuntum bunga dan benda berwarna putih itu melayang ke wajah Kilat Bahu. Kurang ajar. Jadi itukah jawaban? Jadi kalian benar-benar pendekar bunga putih? Dia bahkan telah berani menghinamu, Kakang Kilat Bahu. Dia melemparkan bunga itu ke wajahmu. Ini keterlaluan sekali. Ayo Rawis,
Kali ini kita tantang mereka bertarung habis-habisan. Jangan mereka diberi kesempatan untuk melarikan diri. Kalian berdua akan binasa malam ini. Kembali terjadi pertarungan sengit. Kali ini Kilat Bahu dan Rawis menyerang lebih garang. Mereka terus menggempur lawannya masing-masing. Gerakan mereka semakin cepat, bagaikan burung serikatan. Tubuh mereka melompat-lompat di udara. Sulur-sulur dan daun berjatuhan terpapas pedang mereka yang sedang bertarung. Ternyata dua orang pendekar bercadar mampu mematahkan setiap serangan lawan. Sejak tadi mereka hanya bertahan. Pada saat kedua orang pendekar bercadar melancarkan serangan balik, Kilat Bahu dan Rawis tampak kewalahan. Awas kakak! Dua orang bercadar terus menggebrak maju. Sekalipun pedang mereka berukuran pendek dan tipis, senjata itu di tangan mereka bagaikan seekor ular berbisa yang mematuk ke sana kemari. Rawis nampak terdesak, keringat dingin mulai mengucur di tubuhnya. Wajahnya cemas dan tegang. Dia hanya bisa menangkis setiap serangan lawan. Tanpa disadari, Rawis telah semakin jauh meninggalkan arena pertarungan. Sementara lawannya masih terus melancarkan serangan. Akhirnya Rawis putus asa. Dia buru-buru melompat dan kabur sekencang-kencangnya ke arah pohon-pohon yang gelap. Kemana si Rawis? Kurang ajar. Dua orang pendekar ini benar-benar tangguh. Mungkin Rawis tidak berhasil mengalahkan lawannya. Tapi aku tidak boleh putus asa. Aku malu kalau sampai menyerah. Hei, kau jangan mengira bahwa kau sudah memenangkan pertarungan ini. Lihatlah, aku masih dapat berdiri tegak. Tubuhku masih segar bugar. Memang aku mengakui kehebatan, tapi pertarungan belum selesai. Ayo kita mulai lagi. Mana orang itu tadi? Apa dia masih mengejarku? Orang ajar. Kalau aku tidak segera melarikan diri, ujung pedangnya akan robek-robek perutku. Aku terus terang, aku tidak sanggup melawan orang itu. Aku yakin mereka benar-benar pendekar bunga putih. Ya, pantas mereka berani merampok kepala-kepala desa dan saudagar-saudagar kaya. Tapi aku belum mau mati. Aku tidak mau mati konyol. Mudah-mudahan orang itu tidak menemukan tempat persembunyianku ini. Rawis terkejut. Ada sebuah benda lembut menyambar hidungnya. Benda itu berwarna putih. Rawis membungkukkan wajahnya dan memungut sekuntum bunga pedanten di sela-sela rumpun belukar. Wajah Rawis menjadi pucat pasi, tangannya gemetar. Bunga putih, bunga pedanten.
Dari mana datangnya bunga ini? Siapa yang melemparkannya? Pasti orang itu mengejarku. Pasti dia telah menemukan tempat persembunyianku. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Kalau aku terus bersembunyi di tempat ini, orang itu pasti akan terus-menerus membayangi aku. Tapi kalau aku keluar dari tempat ini, dia bisa langsung menyergapku. Aduh, bagaimana ya? Kurang ajar. Mengapa aku menjadi penakut seperti ini? Aduh, tidak biasanya aku merasa takut seperti ini. Hai, pendekar bunga putih, keluar kau! Keluar! Jangan bermain kucing-kucingan seperti ini. Karena merasa kesal dan takut, juga karena merasa tidak mempunyai pilihan lain, Rawis memberanikan diri keluar dari tempat persembunyiannya. Dia segera melompati pucuk rimbunan semak belukar. Ayo, pendekar bunga putih! Jangan seperti anak kecil! Aku bukan anak kecil yang mudah ditakut-takuti! Aku masih sanggup melawanmu! Sekalipun kau pandai memainkan pedang, tapi jangan berlaku sombong di depanku! Aku tidak senang permainan seperti ini! Ayo, pendekar bunga putih! Keluar! Perlihatkanlah dirimu! Aku tahu kau pasti bersembunyi di balik rimbunan belukar. Ayo, cepat keluar! Lihat! Lihatlah! Aku masih sanggup bertarung dengan pedang. Aku masih sanggup memainkan 20 jurus lagi. Aku bukan seorang penakut. Rawis bukan pengecut. Kalau memang kau bermaksud membinasakan aku, ayo, datanglah. Ayo, aku tidak gentar menghadapi maut. Baru saja Rawis menutup mulutnya, pada saat itulah benda lembut kembali menerpa wajahnya. Bunga putih. Mata Rawis melotot. Perlahan-lahan tangannya yang gemetar memungut sekuntum bunga pedanten yang terselip di sela-sela rumput. Bunga putih. Bunga putih lagi. Bunga pedanten lagi. Kurang ajar. Orang itu bermaksud menghinaku. Dia bermaksud menakut-takuti aku. Setan alas. Hai kau, pendekar bunga putih, awas! Kalau kau teruskan permainan konyol ini, aku akan mengamuk! Aku akan mengamuk! Sekarang aku tidak takut menghadapi siapapun juga! Lihatlah! Ini Rawis! Aku sudah berpuluh-puluh tahun malah melintang dalam dunia kekerasan. Baru sekarang ini aku bertemu dengan pendekar tengik. Kalian berdua benar-benar pendekar tengik. Tengik dan konyol. Ayo keluar! Aku ingin bertarung. Jangan main lempar-lemparan bunga. Ayo kita bertarung lagi. Ya! 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 Tiba-tiba Rawis mengamuk, pedangnya dibabatkan ke sana kemari. Dahan-dahan pohon terpotong, rumpun-rumpun belukar dibabat habis. Rawis melompat ke sana kemari sambil mengayunkan pedang seperti orang gila. Tapi memang sesungguhnya dia sedang dicekam ketakutan, dan ketakutan itu meresap sampai ke pembuluh darahnya. Ya! Ya! Ya!
Kenapa kau muncul juga? Kau pikir aku takut padamu, pendekar bunga putih? Dugaanmu itu keliru. Keliru besar. Aku adalah seorang pendekar bayaran. Aku dibayar mahal untuk mengerjakan tugasku. Dan pekerjaan seperti ini sudah aku kerjakan sejak lama. Awas, jangan sombong kau. Belum tentu kau dapat merobohkan Rawis. Hei, sejak tadi belum pernah sedikit pun ku dengar suaramu. Apa kau ini benar-benar pendekar bisu, ha? Apa pendekar bunga putih itu orang-orang bisu? Keparat, setan belang. Mungkin kau benar-benar bisu. Sekarang apa maumu? Kau ingin membunuhku? Ayo, silakan. Silakan kalau memang kau bisa melakukannya. Tapi ingat, aku bukan seekor cacing tanah yang mudah diinjak-injak tanpa perlawanan. Rawis terus berkata-kata sendirian. Kadangkala suaranya terdengar gemetaran. Memang sesungguhnya dia merasa takut, tapi karena dia terdesak, akhirnya dia terpaksa menunjukkan keberaniannya, walaupun sesungguhnya dia hanya berpura-pura. Sementara itu, pendekar bercadar masih tetap berdiri tegak, tenang bagaikan arca batu. Tidak sepotong pun kata keluar dari mulutnya. Pasti kau menyembunyikan sesuatu. Pasti kau mempunyai rahasia, sehingga kau tidak mau mengeluarkan sepatah kata pun. Sekarang aku tidak peduli lagi. Aku tidak mau tahu siapa dirimu. Ayo, angkat pedangmu. Kita mainkan lagi jurus-jurus yang lebih menentukan. Rawis bertarung, mengamuk bagaikan seekor banteng terluka. Tapi seperti sebelumnya, serangan-serangan Rawis selalu gagal. Mata pedangnya tak pernah mencapai sasaran yang dimaksudkan. Pendekar bercadar meloncat ke sana kemari dengan lincah sekali. Pada saat memperoleh serangan balik, kembali Rawis menjadi geragapan. Suatu ketika dia lengah, ujung pedang pendekar bercadar menyambar lengannya. Rawis menjerit perlahan. Kembali hatinya digerayangi ketakutan. Akhirnya, Rawis memilih kabur sekencang-kencangnya. Kali ini dia lari ke tengah-tengah hutan yang semakin lebat. Dia memang hebat. Aku tidak mungkin mengalahkannya. Bahkan sekarang, dia berhasil melukai lenganku. Mudah-mudahan saja dia tidak mengejar aku. Rawis meraba lengan kirinya yang terluka dan mengucurkan darah. Kali ini dia bersembunyi di balik akar-akar pohon yang berseliweran ke sana kemari. Tiba-tiba Rawis terkejut. Dari jauh dia melihat sebuah bayangan berjalan menghampirinya. Pendekar bunga putih. Pendekar bercadar itu masih menggenggam pedangnya yang berkilat-kilat.
Rawis menyuruhkan kepalanya di balik tumbuhan menjalar. Oh, kurang ajar. Dia masih memburuku. Dia terus mengejar aku. Oh, mungkin dia benar-benar ingin membunuh aku. Oh, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin mengalahkan orang itu. Tapi aku juga tidak mau mati. Mati. Benarkah aku akan mati malam ini? Tidak. Aku tidak mau mati. Aku takut menghadapi maut. Rawis, sudah berapa nyawa menjadi korban tangan-tanganmu yang kotor? Ingat, hukum karma akan berlaku pada siapa saja. Siapa yang menikam pedang, dia pun akan mati tertikam pedang. Orang tua itu, Pak tua itu, aku yakin dia tidak bermaksud apa-apa. Dia pasti hanya sekedar berkata-kata saja. Tapi mengapa kata-katanya sangat menusuk? Kata-katanya sangat berkesan di hatiku. Mungkinkah kata-katanya itu akan menjadi kenyataan? Aku memang sudah banyak melakukan kejahatan. Selama menjadi pendekar bayaran aku Lungayan, tangan-tanganku menjadi sangat kotor. Hidupku kotor. Kotor penuh debu kejahatan. Ya, aku sudah membunuh banyak orang. Mungkin sekarang sudah saatnya aku harus membayar hutang-hutangku. Aduh. Sekarang lukaku perih sekali. Aduh. Darah masih mengalir. Aduh. Pendekar bercadar itu masih berdiri saja di situ. Apa maksudnya? Kalau saja dia menaruh belas kasihan padaku. Tapi mungkin juga kalau aku berani minta ampun, mungkin juga dia mau mengampuni aku. Bagaimana ya? Aku harus mencobanya. Nah, dia masih berdiri di situ. Mungkin dia belum tahu aku bersembunyi di sini. Iya, baik. Aku harus berani minta ampun padanya. Aku harus menyelamatkan nyawaku. Perlahan-lahan Rawis menyembulkan dirinya dari balik tanaman pohon-pohon menjalar. Dia lalu menghampiri pendekar bercadar yang masih berdiri tegak menenteng pedangnya. Rawis melangkah tertatih-tatih sambil merintih perlahan karena lukanya. Kemudian dia berlutut. Baiklah, Tuan Pendekar. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kau lebih unggul. Sekarang aku minta ampun. Aku benar-benar sudah kapok. Aku tidak berani bertarung lagi denganmu. Aku tidak mungkin mengalahkanmu. Ampunilah aku, Tuan Pendekar. Aku mohon dengan sungguh-sungguh. Ampunilah aku.
Aku masih mau hidup. Jangan bunuh aku. Kalau sampai aku mati, keluargaku bagaimana, Tuan Pendekar? Ya, aku sadar. Selama ini aku telah banyak berbuat kesalahan. Tapi aku melakukannya karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Perempuan. Ternyata dia perempuan. Tidak kuduga sama sekali. Kalau begitu, memang pantas dia menggunakan sebutan pendekar bunga putih. Perempuan memang suka bermain-main dengan bunga. Hei, siapa yang memaksamu? Apa? Kau mengatakan bahwa selama ini kau berbuat kejahatan karena dipaksa. Nah, aku ingin tahu, siapa yang memaksamu? Maksudku, aku telah dipaksa oleh keadaan. Aku membutuhkan uang untuk menghidupi keluargaku. Itulah sebabnya aku bekerja pada Aku Lungayan dan terlibat dalam berbagai macam kejahatan. Banyak orang hidup susah di muka bumi ini. Ya. Bahkan kau lihat sendiri, banyak orang hidup sengsara di wilayah Mucukunda. Tapi mengapa mereka tidak terjumus dalam kejahatan? Mengapa mereka masih berusaha bertahan sekalipun hidup serba kekurangan? Jadi menurut pendapatku, jawabanmu itu tadi kurang tepat. Aku kira Rawis hanyalah seorang laki-laki yang serakah. Kau senang menggunakan jalan pintas, sekalipun jalan itu berlumuran darah. Darah orang-orang yang tidak berdosa. Darah yang kau tumpahkan untuk memenuhi nafsu angkaramu. Kau, Rawis, kau dan teman-temanmu, begundal-begundal Aku Lungayan, selama ini hidup dalam gelimpangan dosa. Kalian telah menindas rakyat kecil. Nah, orang-orang seperti kalian harus dibasmi. Sambil tetap meraba luka di lengan kirinya, Rawis bangkit perlahan-lahan. Tiba-tiba saja keberaniannya muncul kembali. Dia merasa malu kalau harus berlutut di depan seorang perempuan. Maaf, apa benar kau yang menamakan diri pendekar bunga putih? Aku senang bermain-main bunga putih. Bukankah bunga pedantan sangat indah? Warnanya putih, baunya harum. Nah, bunga itulah yang akan kupergunakan untuk mengusir udara busuk di wilayah Mucukunda dan sekitarnya. Kau tidak mungkin bisa melawan kekuasaan Aku Lungayan. Dia mempunyai banyak pendekar bayaran. Dan Aku Lungayan menjadi orang kepercayaan pemerintah Majapahit di wilayah Mucukunda ini. Dengar. Kami berjuang di atas jalan keadilan. Kami tidak perlu merasa gentar menghadapi penguasa kecil seperti Aku Lungayan. Kau pasti mempunyai kelompok pendekar yang tangguh. Sekarang ini, Majapahit banyak dihuni orang-orang jahat. Tapi masih banyak juga orang-orang yang berkehendak baik. Mereka yang berkehendak baik harus ditampung dalam suatu wadah. Nah, mereka tidak boleh berjuang sendiri-sendiri. Berapa orang anak buahmu, Tuan Pendekar? Kau licik, Rawis. Kau tidak perlu menyelidiki aku. Maaf. Bukan maksudku mau menyelidiki Tuan Pendekar. Tapi kalau Tuan hanya memiliki 10 atau 20 orang, kukira jumlah itu terlalu kecil. Tuan Pendekar membutuhkan paling tidak 100 orang pendekar tangguh jika ingin menghadapi kekuasaan Aku Lungayan. Aku tidak perlu. Bukan jumlahnya yang penting, tapi kejujurannya, keberaniannya, kesetiaannya memegang teguh pendirian. Aku membutuhkan orang-orang yang bersemangat. Sekalipun jumlah kami sedikit, kami pasti menang. Baiklah. Aku kagum melihat keberanianmu. Maaf. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Kau tidak boleh pergi. Apa? Dengar kataku. Kau tidak boleh pergi.
Untuk apa aku di sini? Kita sudah tidak mempunyai urusan lagi. Urusan kita belum selesai. Kau tidak akan kulepaskan begitu saja. Jadi, apa yang kau inginkan? Aku bukan orang yang bodoh, Rawis. Aku tidak akan membiarkan kau pergi begitu saja setelah kau mendengar suaraku. Sayang sekali. Sayang sekali mengapa kau harus mendengar suaraku. Tuan Pendekar, percayalah. Aku tidak akan membocorkan rahasiamu. Bagaimana aku bisa percaya pada seorang laki-laki berkumis tebal seperti Rawis? Kalau kau tidak percaya padaku, lalu bagaimana? Dengan ganas, Rawis nampak muncul lagi keberaniannya. Sekarang dia tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita. Dia tak ingin dipermalukan oleh seorang wanita. Sekalipun lengan kirinya terluka, Rawis terus mengamuk, sementara pendekar bunga putih melayani serangannya dengan lincah. Setelah 15 jurus berlalu, kembali Rawis terdesak. Rawis mencari akal untuk meloloskan diri. Dia ingin kabur dari tempat itu untuk menemui Aku Lungayan dan melaporkan perihal pendekar bunga putih yang ternyata adalah pendekar perempuan. Nampaknya pendekar bunga putih tahu apa yang diinginkan Rawis. Dia pura-pura memberi kesempatan Rawis untuk meloloskan diri. Tangan Rawis bergetar ketika pedangnya membentur pedang lawan. Melihat pedangnya jatuh, Rawis buru-buru melompat ke arah akar-akar pohon. Dan saat berikutnya, pedang pendekar bunga putih melesat dengan sebat ke arah Rawis. Pedang pendekar bunga putih menancap di punggung Rawis, langsung menembus dadanya. Rawis tersentak sebentar. Dia berusaha membalikkan tubuhnya dan berdiri terhuyung-huyung. Wajahnya meringis kesakitan dan wajah itu membayangkan maut. Matilah aku sekarang. Pendekar bunga putih melangkah menghampiri Rawis, mencabut pedangnya dan membersihkan darah yang menempel di pedangnya. Setelah itu dia kembali memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Sesaat lamanya dia memandangi Rawis yang sudah tak bernyawa lagi. Orang-orang seperti inilah yang membuat kesengsaraan di mana-mana. Orang-orang tamak dan serakah. Orang-orang yang hanya mau menggendutkan perutnya sendiri saja. Kalau jumlah orang-orang seperti Rawis ini semakin banyak, maka Majapahit perlahan-lahan akan bisa runtuh dan terbenam. Sementara itu, Kilat Bahu masih bertarung dengan sengitnya. Dia heran sekali, lawannya seperti mempunyai tenaga yang tak ada habisnya. Mereka sudah bertarung lebih dari 50 jurus. Karena merasa tidak mungkin dapat merobohkan lawannya, akhirnya Kilat Bahu memilih kabur. Dia mencari kesempatan yang baik untuk meloloskan diri. Suatu saat dia memperoleh kesempatan itu. Saat lawannya baru saja membalikkan tubuhnya, Kilat Bahu langsung melompat ke arah punggung kudanya. Kau biarkan orang itu pergi. Biarlah dia pergi, Mayura. Biarlah dia melaporkannya pada Aku Bulungayan. Aku sudah menyingkirkan orang yang bernama Rawis, Kak. Aku terpaksa melakukannya karena dia telah mengenali suaraku. Kalau begitu, tindakannya sangat tepat. Kita memang harus merahasiakan diri kita.
Jangan sampai orang tahu siapa itu sebenarnya pendekar bunga putih. Kak, kalau aku Wulungayan mendengar, dia pasti akan marah sekali. Mayura, kalau dia marah, dia akan masuk perangkap kita. Oh ya, dia mempunyai pendekar-pendekar bayaran yang cukup banyak jumlahnya. Pendekar-pendekar bayaran seperti itu tidak akan bertarung dengan seluruh jiwanya. Benar, Kak. Mereka hanya bertarung sekedar untuk memperoleh bayaran. Iya. Kita tidak perlu gentar menghadapi begundal-begundal aku Wulungayan. Kelompok pendekar bunga putih tidak boleh gentar menghadapi orang-orang seperti itu. Iya, Kak. Kita berjuang di jalan keadilan. Dan kita akan terus berjuang sampai daerah Mucukunda dan sekitarnya bebas dari tekanan dan penindasan. Sehingga rakyat kecil bisa hidup dengan tenang. Mereka bisa menikmati jeripayanya secara layak. Oh, lihat Kakak Naumalini. Ada orang-orang berkuda menuju kemari. Sudah menyelesaikan tugas itu, Nawamalini. Uang kepeng hasil rampasan di rumah kepala desa Sarasija sudah kami tebarkan di rumah penduduk. Terima kasih, Paman. Kami juga baru saja menyelesaikan sebuah pertarungan kecil. Paman, aku berhasil membunuh seorang begundal aku Wulungayan. Namanya Rawis. Sekarang mayatnya ada di tengah-tengah hutan sana, Paman. Oh, Rawis. Kami kenal orang itu, Mayura. Dia memang seorang begundal. Dia memperoleh bayaran yang tinggi selama menjadi begundal aku Wulungayan. Bagaimana sampai kalian bertemu dengan Rawis? Begini, kami berdua sengaja mencegatnya di tengah jalan. Dan ternyata mereka sedang mencari pendekar bunga putih katanya. Yang satunya lagi bernama Kilat Bahu. Aku sengaja membiarkannya kabur supaya dia melaporkannya kepada aku Wulungayan. Orang gendut itu pasti marah sekali. Kalau begitu, sebaiknya kita cepat meninggalkan tempat ini. Aku Wulungayan dan pegundal-pegundalnya pasti akan datang kemari. Benar, Nawamalini. Sebaiknya kita segera pergi. Lagi pula, tak ada gunanya lagi kita berbincang-bincang di sini. Baiklah, ayo kita pergi. Malam ini pun kita berhasil menjalankan tugas dengan baik. Hup! Hup! Bolokjo! Jadi kau gagal menangkap mereka, ha? Kami sudah berusaha, Aku. Tapi memang kemampuan kanuragan mereka cukup tinggi. Bahkan sampai sekarang saya belum tahu nasib Rawis. Kalian ini bisa apa, ha? Menangkap 2 orang pendekar saja tidak becus. Hei, kalian kubayar mahal untuk pekerjaan ini. Coba, apa aku pernah mengecewakan soal bayaran, ha? Sudah berapa ratus kepeng kalian mendapatkan upah dariku selama 1 bulan ini, ha? Maafkan aku. Kami telah mengecewakan Aku. Kau datang malam-malam seperti ini membangunkan aku. Dan hanya untuk melaporkan kegagalan. Kau bukan hanya mengecewakan Kilat Bahu. Tapi kau sudah membuatku kesal. Di mana kalian menemukan 2 pendekar itu? Di sana Aku. Di tepi sebuah hutan kecil. Kurang lebih 50 pal jauhnya dari sini. Baik, aku ingin melihat tempat itu. Siapa tahu pendekar bunga putih membuat sarangnya di sekitar tempat itu. Ayo Kilat Bahu, kalian semuanya, kumpulkan teman-temanmu. Kita periksa tempat itu sekarang juga. Aku Wulungayan sangat perang mendengar laporan Kilat Bahu, salah seorang pendekar kepercayaannya. Laki-laki bertubuh gemuk itu pun segera berkuda meninggalkan rumah kediamannya, dikawal tidak kurang 20 orang pendekar. Mereka berkuda bagaikan terbang menembus keheningan malam. Kilat Bahu berkuda paling depan sebagai penunjuk jalan. Di sini Aku. Kami bertemu 2 orang pendekar bercadar itu di sini. Kami lalu bertarung. Iya, kalian lalu bertarung. Dan kalian berdua dikalahkan. Memalukan sekali. Lalu di mana Rawis? Mengapa kalian sampai berpisah? Semula kami bertarung di sini Aku.
Kami bertarung 1 lawan 1. Tapi entah mengapa, tiba-tiba saya tidak melihat Rawis lagi. Mungkin dia terdesak dan berlari ke hutan. Saya sendiri tidak tahu bagaimana nasibnya aku. Mudah-mudahan saja Rawis temanmu itu dicekik siluman hutan. Aku tidak senang mempunyai pendekar-pendekar kalahan. Hai, kalian! Cepat turun dari kudamu. Kau juga turun. Cari Rawis. Mungkin dia bersembunyi di sana, di tengah-tengah hutan sana. Dasar pendekar pengecut. Ayo cepat kerjakan perintahku. Baik aku. Ayo teman-teman. Ayo kita cari Rawis. Ayo. 10 orang pendekar melompat turun hampir bersamaan. Mereka bergegas meninggalkan pinggiran jalan, kemudian menyelinap ke balik pohon-pohon yang gelap. Aku Wulungayan kelihatan masih sangat kesal, sementara Kilat Bahu nampak sangat menyesal. Maafkan kami, aku. Sudahlah. Apa perlunya minta maaf? Kalian berdua memang tidak pantas menjadi tangan kananku. Katanya kalian pendekar tangguh. Katanya kalian sudah berpengalaman menghadapi kawanan perampok. Buktinya mana? Mana? Buktinya kalian keok juga. Kemampuan mereka memang sangat tinggi, aku. Mereka memang lebih unggul. Bukan kemampuan mereka sangat tinggi, tapi kemampuan kalian sangat rendah. Percuma aku mengangkat kalian menjadi tangan kananku. Sekarang terbukti kalian berdua hanyalah pendekar cere. Sudahlah. Kau tidak perlu ngomong lagi. Aku sebel melihat tampangmu, Kilat Bahu. Diam! Jangan bicara lagi. Aku. Kami menemukan Rawis, aku. Dia sudah mati, aku. Punggungnya berlubang. Ayo kawan-kawan, cepat gotong kemari. Baringkan Rawis di sini. Ya. Aku Wulungayan ingin melihatnya. 4 orang pendekar bayaran Aku Wulungayan menggotong mayat Rawis yang sudah mulai kaku dan dingin. Kemudian perlahan-lahan mereka membaringkannya di tepi jalan. Aku Wulungayan melompat turun dari kudanya. Dia membungkuk sebentar. Coba periksa tangannya. Apa dia juga menggenggam sekuntum bunga putih? Susah, aku. Jari-jari tangannya sudah kaku. Paksa. Tarik jari-jari tangannya. Kalau perlu putuskan. Aku ingin melihat apakah Rawis menjadi korban pendekar bunga putih. Cepat kerjakan. Baik, aku. Susah sekali. Ayo cepat bantu aku. Biar aku pegang lengannya. Ayo. Jari-jari tangannya mencengkrap kuat sekali, aku. Sudah kaku dan dingin. Sudah seperti kayu. Patahkan saja. Apa kau sudah tidak mempunyai tenaga lagi? Akhirnya setelah bersusah payah, pendekar bayaran itu berhasil membuka jari-jari tangan Rawis. Dan benar, ada sekuntum bunga putih tergenggam di telapak tangan kanannya. Aku Wulungayan kembali membungkuk dan memungut bunga pedanten itu. Bunga putih. Jadi benar Rawis menjadi korban pendekar bunga putih. Lihat Kilat Bahu. Temanmu ini ternyata sudah menjalankan tugasnya lebih baik. Dia tidak seperti Kilat Bahu. Dia tidak melarikan diri dan menjadi seorang pendekar pengecut. Sekalipun dia mati, tapi aku puas. Tidak percuma aku membayarnya tinggi. Dan kau Kilat Bahu, sekalipun kau selamat, kau sudah menjadi seorang pecundang. Kau tidak ada harganya lagi di depanku. Ampun, aku. Tapi saya menyelamatkan diri agar bisa memberikan laporan kepada aku. Laporan? Laporan apa, Laporan apa, bodoh? Laporan tentang kegagalan. Ya, memang aku. Kami telah gagal. Terus terang, kami mengakui keunggulan mereka. Dan baru pertama kali ini
kami memperoleh lawan yang sangat tangguh. Mereka mampu bertaruh puluhan jurus. Sepertinya mereka bertarung tanpa mengenal lelah. Nafasnya panjang sekali. Tenaganya seperti tak ada habisnya. Kami benar-benar merasa kewalahan, aku. Sudahlah, Kilat Bahu. Aku muak mendengar kata-katamu. Kukira sebaiknya kau istirahat dulu. Istirahat? Apa maksud aku? Ya, kau beristirahat dulu. Renungkanlah kegagalanmu ini. Dan kalau perlu, kau tidak usah datang ke rumahku lagi. Ampun, aku. Jadi aku tidak membutuhkan saya lagi. Aku tidak membutuhkan pendekar yang tidak berkemampuan. Tapi selama ini saya bekerja dengan baik membantu aku. Baru pertama kali ini saya gagal, aku. Mungkin sudah saatnya orang tua kurang bersemangat lagi. Bagaimana nasib saya ini? Apakah aku bermaksud memecat saya? Aku tidak berkata begitu, Kilat Bahu. Tapi kalau kau masih mempunyai sedikit saja rasa malu, seharusnya kaulah yang mengundurkan diri. Tapi kalau memang mukamu tebal dan hatimu bebal, barangkali aku terpaksa memecatmu. Sudahlah. Mulai sekarang kau jangan datang ke rumahku lagi. Kau boleh merasa tidak puas, tapi aku lebih tidak puas lagi. Ayo, gotong saja mayat Rawis ke rumahku. Besok kita serahkan pada keluarganya. Ayo kita kembali. Tunggu aku. Tunggu dulu. Apa? Apa katamu? Tunggu? Ampun, aku. Janganlah saya dipecat. Saya sudah cukup lama bekerja pada aku. Kalau saya dipecat, keluarga saya bagaimana, aku? Itu bukan urusanku. Aku sendiri mempunyai keluarga. Kalau kau ingin keluargamu hidup senang, bekerjalah dengan baik. Saya sudah berusaha untuk bekerja dengan baik, aku. Saya sudah menjelaskannya. 2 orang pendekar itu memang cukup tangguh. Kalau saja kami membawa beberapa orang teman, kami pasti bisa meringkusnya, aku. Kilat Bahu, kau boleh merasa tidak puas, tapi itulah keputusanku. Kau tidak usah bekerja lagi padaku. Aku telah berlaku tidak adil. Justru keputusanku ini adalah keputusan yang adil. Jangan memutarbalikkan kenyataan. Siapa yang dapat menjalankan tugas dengan baik akan mendapat imbalan yang pantas. Dan siapa yang gagal juga akan ada sanksinya. Bukankah ini cukup adil? Tapi saya baru kali ini mengalami kegagalan, aku. Berilah saya kesempatan untuk memperbaikinya. Biar saya cari pendekar bunga putih sampai ketemu, aku. Dan apa yang akan kau lakukan kalau sudah ketemu, Kilat Bahu? Sudahlah. Dulu mungkin kau pendekar hebat. Dulu waktu kau masih muda. Tapi sekarang kau tidak begitu hebat lagi. Kau harus mau berkaca, Kilat Bahu. Aku sudah banyak mempunyai pendekar-pendekar muda yang lebih bersemangat, lebih bertenaga, dan juga setia kepadaku. Sudahlah, lebih baik kau segera pergi, pulang ke rumahmu, dan jangan menemuiku lagi. Aku Lungayan! Awas aku! Dia mencabut pedang. Kubunuh kau! Kubunuh kau, aku! Iya! 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 Awas kau, aku! Kau telah berlaku sewenang-wenang kepadaku. Aku tidak terima.
Pegang dia! Jangan sampai lepas! Dia sudah dapat kami ringkus aku. Pedangnya sudah kami rebut. Sekarang terserah aku. Pegang kuat-kuat. Ya, begitu. Kilat Bahu. Kurang ajar sekali kau ini. Kau mau membunuhku, ha? Kau sudah menghancurkan hidupku aku. Kau sudah menghancurkan nasib keluargaku. Aku tidak terima. Lepaskan! Mestinya kau mampus seperti Rawis. Pendekar macam apa kau ini? Hah? Kau bukannya merasa malu, bukannya berkaca pada dirimu sendiri. Malah kau menyerang aku. Malah kau bermaksud membunuh aku. Orang jepah. Monyet busuk, kau Kilat Bahu. Orang serakah. Suatu saat nanti pendekar bunga putih akan mengulitimu. Panggil mereka kemari. Panggil pendekar bunga putih kemari. Kurang ajar. Sekarang kau malah mau membela perampok-perampok picisan itu. Ayo, hajar saja dia. Pukul dia sampai babak belur. Hei, apa yang kalian tunggu? Apa perintahku belum jelas? Pukul dia. Pukul sampai babak belur. Pukul sampai kakinya pincang. Ayo kawan-kawan. Ayo kita pukul beramai-ramai. Ayo. Maaf, Kilat Bahu. Kami terpaksa memukulmu. Apa dia sudah mati? Tidak aku. Dia hanya pingsan. Kalian tidak perlu mencontoh perbuatannya. Hah? Aku tidak senang mempunyai pendekar seperti Kilat Bahu. Dia terlalu banyak menuntut. Dia sering sekali merugikan aku. Dia juga senang berjudi aku. Dia boros sekali mempergunakan uangnya. Sudahlah. Ayo kita tinggalkan dia. Kalau dia belum mati, dia akan segera mati menjadi mangsa binatang buas. Ayo cepat. Naik ke atas kuda masing-masing. Kita pulang. Aku Wulungayan dan pendekar-pendekarnya segera naik ke atas punggung kuda. Aku Wulungayan meludah ke tanah ke arah Kilat Bahu sebelum menyentakkan tali kuda. Setelah memberi hukuman pada Kilat Bahu, Aku Wulungayan kembali berkuda bersama orang-orangnya. Sementara Kilat Bahu yang terbaring pingsan ditinggalkan begitu saja. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.